lanjut. Selamat pagi Pak David. Jadi eh, hari ini kita akan mempresentasikan hasil akhir dari tugas kami, yaitu perancangan Enterprise Architecture menggunakan TOGAF ADM pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Jadi kelompoknya yang pertama ada aku, Fuzi Frederick, ada Farel Safwan, ada Rufen Sucipto, lalu ada Lionel Budianto, dan juga Raffi Arbrar Nevandri. Next slide. Oke, jadi kita akan mulai di introduction soal PT Indofood-nya. Jadi Indofood berdiri pada tahun 1990 dan dikenal sebagai perusahaan Total Food Solution. Yang berarti Indofood tidak hanya berfokus pada produksi makanan siap konsumsi, tetapi juga mengelola seluruh rantai pasokan pangan secara menyeluruh. Mulai dari pengolahan bahan baku, bahan pertanian, proses manufaktur, hingga distribusi produk ke konsumen akhir. Konsep ini menjadikan Indofood sebagai salah satu perusahaan dengan model bisnis paling terintegrasi di Asia Tenggara. Yaitu eh, dan juga ada 4 unit utama Indofood, yaitu Consumer Brand Product atau CBP, lalu ada Bogasari Flour Mills, lalu ada Agribusiness, dan juga Distribution. Saling mendukung dalam satu ekosistem bisnis yang terkoordinasi. Lalu divisi CBP menangani berbagai produk konsumen bermerek seperti Indomie, Popmie, Citato, dan Indomilk yang telah menjadi ikon di pasar domestik maupun internasional. Unit Bogasari Flour Mills berperan sebagai produsen tepung terbesar di Asia Tenggara yang juga menyediakan pasokan bahan baku untuk berbagai industri makanan lainnya. Sementara agribisnis yang dijalankan oleh Indofood Agri Resource Ltd fokus pada pengelolaan perkebunan kelapa sawit, tebu, dan tanaman pangan yang menjadi sumber utama bahan baku Indofood. Terakhir, unit distribution bertugas mendistribusikan seluruh produk Indofood ke lebih dari 1 juta titik penjualan di seluruh Indonesia, serta ke lebih dari 80 negara di dunia melalui jaringan ekspor yang luas. Next slide. Indofood memposisikan dirinya sebagai Total Food Solution Company, yaitu perusahaan yang mengelola seluruh rantai pasok pangan dari hulu ke hilir. Posisi ini memberikan keunggulan kompetitif karena Indofood mampu mengendalikan mutu, biaya, dan juga kontinuitas bahan baku secara menyeluruh. Strategi bisnis utama Indofood mencakup yang pertama ada diversifikasi produk, yaitu Indofood memproduksikan berbagai kategori produk, mulai dari mie instan, makanan ringan, bumbu, susu, hingga tepung terigu, yang menjangkau seluruh segmen konsumen. Yang kedua ada integrasi vertikal. Dengan menguasai rantai pasok bahan baku hingga distribusi, Indofood dapat menjaga efisiensi biaya dan konsistensi kualitas produk. Next slide. Dan di preliminary phase-nya, di sini ada tujuan fase preliminary-nya, yaitu menetapkan kapabilitas arsitektur yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Indofood. Yang kedua ada membangun governance EA di bawah CIO dan Direktorat TI. Yang ketiga ada menyusun prinsip arsitektur, alat bantu, dan repositori EA. Dan yang terakhir ada menentukan lingkup awal proyek pada unit CBP dan distribusi dengan jangkauan Pulau Jawa dan Sumatera. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Farel Safwan, yaitu prinsipal arsitektur. Tentunya dalam merancang enterprise arsitektur, kami menetapkan 5 prinsip utama yang menjadi pedoman dasar bagi semua proyek TI Indofood. Pertama, data as corporate asset, di mana data dianggap sebagai aset strategis yang mendukung seluruh pengambilan keputusan bisnis. Lalu ada yang kedua, integration and interoperability, yaitu memastikan semua sistem antar divisi bisa saling berkomunikasi melalui API gateway. Yang ketiga, security by design,
Artinya keamanan tidak ditambahkan di akhir, tetapi sudah dirancang sejak awal pengembangan sistem. Lalu prinsip keempat yaitu standard first, yaitu memastikan seluruh pengembangan sistem mengikuti standar terbuka agar mudah dikelola dan diintegrasikan. Dan prinsip kelima yaitu scalability and performance yang memastikan sistem mampu berkembang sesuai dengan pertumbuhan bisnis Indofood di masa depan. Kelima prinsip ini menjadi landasan bagi semua rancangan arsitektur, baik dari sisi teknologi, data, maupun proses bisnis. Boleh di next. Slide ke-6, ada governance. Jadi pada bagian arsitektur governance ini kami merancang struktur pengawasan agar penerapan arsitektur di Indofood tetap terkendali dan sesuai standar. Di tingkat strategis terdapat arsitektur board yang beranggotakan CEO dan direksi berperan sebagai pengambil keputusan utama serta menyetujui roadmap arsitektur. Kemudian ada review komite yaitu tim arsitek dari berbagai domain, bisnis, data, application, dan teknologi yang bertugas menilai apakah setiap proyek sudah sesuai dengan prinsip AI yang ditetapkan. Lalu pada tingkat operasional terdapat domain teams yang menjalankan implementasi teknis serta governance officer yang memastikan semua aktivitas mematuhi prinsip tata kelola perusahaan dan regulasi seperti ISO 27001 dan UU Perlindungan Data Pribadi. Dengan struktur ini, setiap inisiatif teknologi Indofood bisa berjalan selaras dengan strategi bisnis perusahaan dan memenuhi standar keamanan serta kepatuhan yang berlaku. Boleh di next. Oke, pada slide ini ada SIB, Strategic Intent and Business. Jadi, bagaimana arah strategis perusahaan diterjemahkan menjadi tujuan bisnis dan dampaknya terhadap arsitektur akan dijelaskan pada 6 fokus di Indofood ini. Yang pertama, efisiensi operasional, di mana enterprise arsitektur berperan mengintegrasikan ERP, IoT, dan sistem logistik untuk mempercepat proses bisnis. Kedua, integrasi data korporat dengan pembangunan enterprise data warehouse dan penerapan data governance yang kuat. Ketiga, keamanan dan kepatuhan melalui penerapan security by design pada seluruh lapisan arsitektur. Lalu yang keempat, keberlanjutan and sustainability dengan implementasi Green IT strategi dan sustainability dashboard untuk mendukung target ESG Indofood. Lalu yang kelima, ada inovasi produk dan teknologi, yaitu memanfaatkan AI dan data analytics untuk R&D serta inovasi produk. Lalu yang terakhir, ada ekspansi pasar global, di mana arsitektur harus scalable dan cloud ready agar mampu mendukung operasi lintas negara. Melalui keenam aspek ini, arsitektur Indofood dirancang tidak hanya efisien, tetapi juga berkelanjutan dan siap menghadapi tantangan global. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada stakeholder map matrix. Jadi kita masuk ke bagian stakeholder map matrix, yaitu pemetaan pihak-pihak yang memiliki pengaruh dan kepentingan terhadap penerapan enterprise arsitektur di Indofood. Tentunya di posisi paling atas terdapat direksi dan CEO yang memiliki pengaruh serta kepentingan paling tinggi karena mereka bertanggung jawab menentukan arah strategis dan persetujuan setiap proyek arsitektur. Kemudian ada divisi CDP dan distribusi sebagai pengguna utama dalam sistem ERP dan pusat integrasi data. Dukungan dari divisi ini sangat penting untuk memastikan implementasi berjalan efektif di lapangan. Selanjutnya ada supplier and distributor. Mereka juga memiliki peran signifikan. Mereka menjadi bagian dari supply chain yang harus diintegrasikan dengan sistem Indofood agar proses pengiriman dan produksi berjalan lancar. Lalu dari sisi eksternal, seperti regulator dan lembaga sertifikasi ISO, memiliki pengaruh besar dalam memastikan seluruh sistem Indofood mematuhi regulasi keamanan dan perlindungan data. Dan tentunya ada pelanggan, itu menjadi sumber utama data pasar dan tolak ukur keberhasilan digitalisasi Indofood. Melalui feedback pelanggan, perusahaan dapat terus meningkatkan layanan dan produk. Dan dengan memahami kebutuhan dan pengaruh tiap stakeholder ini,
tim arsitektur Indofood dapat memastikan setiap keputusan enterprise arsitektur sejalan dengan kepentingan seluruh pihak yang terlibat. Selanjutnya akan Selanjutnya, dibahas. selanjutnya ada BMC atau Business Model Canvas. Yang pertama itu ada key partnernya, yaitu pemasok bahan baku pertanian, gandum, kelapa sawit, tebu karet. Terus yang kedua ada petani lokal dan koperasi pertanian, distributor nasional dan internasional, mitra logistik dan transportasi, pemerintah dan lembaga regulasi atau BPOM, mitra riset dan inovasi teknologi pangan, anak perusahaan seperti Indofood CBP, Bogasari, dan Indoagri. Di key activitiesnya ada pengadaan dan pengolahan bahan baku pertanian, produksi makanan dan minuman, contohnya mie, tepung, susu, snack, dan lain-lain. Terus ada distribusi dan logistik ke pasar domestik dan ekspor. Untuk key research-nya, pabrik produksi modern di Surabaya, Pasuruan, Jakarta, dan Medan. Infrastruktur logistik dan gudang nasional. Untuk value proposition, yang pertama itu ada produk makanan dan minuman berkualitas tinggi dengan cita rasa Indonesia, rantai pasok terintegrasi dari hulu ke hilir, ketersediaan produk yang merata di seluruh wilayah Indonesia, komitmen terhadap keberlanjutan dan keamanan pangan, inovasi produk berdasarkan tren konsumen. Selanjutnya, customer relation itu pendekatan relasional dan program loyalitas pelanggan dan juga layanan pelanggan terintegrasi melalui call center dan platform digital. Untuk channelnya ada distributor nasional dan grosir resmi, jaringan retail tradisional dan modern, e-commerce. Terus ada customer segmentnya itu konsumen individu, pengecer modern, pengecer tradisional, distributor nasional dan internasional, mitra bisnis industri makanan bisnis to bisnis, pasar ekspor Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Nah, untuk cost structure-nya, biaya utama Indofood itu meliputi pengadaan bahan baku seperti gandum, minyak sawit, dan gula, serta biaya tenaga kerja dan operasional pabrik. Nah, untuk revenue streams-nya itu pendapatan Indofood berasal dari penjualan produk makanan yang dijual di pasar domestik dan ekspor, penjualan tepung terigu Bogasari, lisensi merek, serta usaha agribisnis seperti minyak kelapa sawit dan gula. Untuk selanjutnya ini ada bisnis eh, atau BCM, Business Capability Map. Yang pertama itu ada di top layer ada strategic, itu enterprise governance dan compliance. Untuk di middle layer ada core business, itu supply chain management atau CRM, untuk mengelola rantai pasok dari bahan baku hingga produk jadi. Yang kedua itu ada manufacturing operations, menjamin efisiensi kualitas dan kapasitas produksi. Yang terakhir itu ada sales dan distributions untuk mengatur pemasaran, penjualan, dan distribusi produk ke pasar domestik dan internasional. Nah, yang paling bawah itu atau bottom layer ada supporting, yaitu data analytic dan business intelligence, human capital management, IT infrastructure, dan security. Nah, ini ada value stream map-nya. Jadi yang pertama itu ada procurement dan agribisnis, itu pengadaan bahan baku utama. Contohnya itu kelapa sawit dan gandum melalui sektor agribisnis. Yang kedua itu ada receive raw materials, jadi penerimaan barang mentah. Terus yang ketiga ada production dan processing, itu pengolahan bahan baku menjadi produk setengah jadi atau siap olah. Untuk yang keempat itu ada manufacture, itu produksi produk seperti mie, tepung, snack, dan lain-lain. Yang kelima itu ada distribution dan logistik untuk pengiriman produk. Yang keenam ada warehouse. Yang ketujuh ada sales dan marketing untuk promosi. Dan yang terakhir itu customer feedback dan analitik. Itu pengumpulan masukan pelanggan untuk meningkatkan kualitas produk dan proses bisnis. Oke, selanjutnya itu ada value chain. Jadi value chain dari Indofood ini
diagram value chain Indofood di kanan ini menggambarkan bagaimana perusahaan menciptakan nilai tambah melalui sinergi antara aktivitas utama dan juga aktivitas pendukung. Aktivitas pendukungnya itu meliputi penguatan infrastruktur digital seperti ERP, cloud, business intelligence, kemudian pengelolaan SDM, penelitian dan pengembangan atau research and development, serta segala sourcing yang berbasis digital yang mendukung efisiensi operasional. Eh, aktivitas utama aktivitas utamanya itu dimulai dari sourcing bahan baku pertanian, eh, in- seperti inbound logistik, terusnya dilanjutkan dengan proses manufaktur di unit Bogasari dan CBP operations, distribusi dan ekspor produk outbound logistik, kampanye pemasaran untuk membangun merek atau marketing and sales, hingga after sales service untuk menjaga kepuasan pelanggan service. Oke, selanjutnya itu ada eh, diagram solution concept dari Indofood. Jadi diagramnya ini itu menggambarkan sebuah arsitektur eh, solusi yang terintegrasi untuk PT Indofood-nya itu sendiri, dan eh, untuk eh, untuk arsitekturnya itu dibagi menjadi 4 layer utama. Jadi yang pertama itu ada teknologi layer. Jadi pada teknologi layer ini infrastruktur dan perangkat fisik seperti IoT, terus cloud dan security. Terusnya kedua itu application layer. Ini mana pada application layer ini aplikasi operasional seperti IoT platform, ERP, API atau middleware, dan business intelligence. Yang ketiga itu ada data layer, yang dimana di data layer ini penyimpanan dan pipeline data, real-time streams, data warehouse, ESG atau sustainability, dan yang terakhir itu business layer. Ini mana di business layer ini proses bisnis yang memanfaatkan aplikasi dan data ERP, proses supply chain, sales, and marketing. Um, Oke, selanjutnya kita masuk ke use case diagram. Nah, dari yang pertama dulu, ini merupakan use case diagram, sistem use case dari PT Indofood. Dan oke, saya jelasin dulu tujuan dari diagram ini itu untuk menjelaskan alur proses bisnis utama dari PT Indofood, mulai dari pengadaan bahan baku hingga pengenapan feedback dari konsumen. Jadi setiap oval ini menunjukkan satu proses bisnis utama atau use case-nya, sedangkan setiap figure ini merupakan aktornya. Oke, dan bisa kita lihat ada aktor-aktor yang terlibat, ada supplier, retailer, sales staff, consumer, production staff, regulator, warehouse staff, distributor. Alur prosesnya itu kita pertama harus mulai dari supplier. Supplier itu mengprocure raw materials atau pengadaan bahan baku. Jadi Indofood bekerja sama dengan supplier untuk memperoleh bahan mentah yang dibutuhkan untuk produksi. Kemudian lanjut ke produce goods, itu produksi barang setelah bahan baku diperoleh. Indofood kemudian memprosesnya menjadi bahan jadi gitu, produk jadi misalnya mie instan, makanan ringan dan lain-lain. Ini tuh terhubung dengan oke, lanjutnya quality and compliance. Itu Indofood memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dan regulasi yang berlaku. Oke, lanjut lagi. Jadi
intinya aja ya, intinya aja supplier, confirm purchase order, kemudian procurement management, lanjut ke submit quotation, memberikan produk raw materialnya, kemudian dari retailer sama sales staff itu mereka mengorder manajemen gitu. Jadi kalau ada order masuk baik dari B2B atau B2C mereka yang kontrol. Kemudian sales staff dan consumer memberikan feedback, sales staff menerima feedback. Kemudian production staff itu execute production sama production planning itu mereka bagian memproduksi. Jadi ketika semua order yang udah masuk mereka yang memproduksi sama mengeksekusi dari proses produksi tersebut. Kemudian regulator tadi udah dijelaskan itu mengenerate report sama inventory control, mengontrol inventory, stok-stok barang yang di warehouse, kemudian juga memberikan general report dari penjualan atau maupun produksi. Kemudian warehouse staff juga inventory control dan manage warehouse yang lebih in-depth atau secara detail. Kemudian warehouse staff juga memplanning delivery gitu. Planning delivery itu bisa ke B2B atau perusahaan-perusahaan lain, kemudian juga dibantu oleh distributor. Boleh, next. Nah, ini use case diagramnya. Use case diagram itu tuh dari supplier produksi material tadi seperti yang dijelaskan, produksi material mentah, kemudian lanjut ke pengolahan produk, yang kemudian dari pengolahan produk ini nih kita harus bisa masuk langsung ke inventory tapi juga harus melewati quality and compliance yang akan dicek oleh regulator dari manage inventory kemudian lanjut ke proses distribusi produk yang tentunya akan dihandle oleh distributor. Nah, distribusi produk ini nih eh, distribusinya dihandle oleh distributor ini tergantung jadi bisa B2B atau perusahaan affiliate maupun langsung ke customer gitu. Kemudian lanjut ke retailer. Retailer ini tuh bisa dibilang bisa juga kayak company Indomaret atau Alfamart yang membeli dalam jumlah bulk atau jumlah besar yang kemudian akan mereka jual lagi seperti supermarket. Supermarket juga termasuk Fresh atau Giant. Kemudian lanjut ke handle customer feedback. Itu customer memberikan feedback yang tentu juga akan dihandle-handle oleh staff-staff dari PT Indofood. Oke, lanjut. Oke, application system use case diagram udah ya. Oh ya ini udah. Oke, lanjut. Oke, kita masuk ke kesimpulannya. Jadi pada kesimpulannya, semua pada preliminary phase, tim-tim ini menentukan prinsip dasar, struktur governance, dan kapabilitas enterprise architecture yang akan menjadi fondasi utama bagi Indofood. Nah, selanjutnya architecture vision disusun arah strategis untuk mendukung proses digitalisasi dan integrasi agar semua divisi dan unit bisnis dapat berjalan dengan selaras. Tentunya architecture vision ini seperti blueprint atau diagram yang akan kemudian mensupport bisnis architecture. Bisnis architecture kemudian merupakan rancangan yang difokuskan pada pengembangan proses bisnis end-to-end yang berbasis data. Jadi, bisnis architecture ini merupakan serpian-serpian atau struktur-struktur yang melengkapi dari architecture vision. Tujuannya ini untuk pengembangan proses bisnis yang lebih in-depth, jadi terstruktur dan terancang gitu, terintegrasi. Kemudian setelah itu tujuannya untuk setiap aktivitas operasional ini dapat terpantau dan terukur secara real time. Jadi kita bisa lihat tracking juga semuanya secara real time, nggak ada yang kemis, nggak ada yang loss. Kemudian sebagai hasil akhir kita terbentuklah arsitektur yang integrated, efisien, juga siap mendukung transformasi digital dari PT Indofood secara continuability atau berkelanjutan dan adaptif terhadap kebutuhan-kebutuhan masa depan yang akan mendatang. Oke, boleh next. Oke, so, udah. Sekian presentasi dari kelompok kami Pak David. Terima kasih.
Boleh stop recording.